وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Al-atiyah tawsiyah haulal istifal haulal itifal li maulidin nabiyina mulki tawsiyah syekhuna wa marabbi rohina Kiai Haji Ahmad Samani li syekhina al-waqtu wal makan falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tughfaru dzunubu wal khati'at. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البريات وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan nikmatnya jualah kita dapat menyempurnakan segala apapun kebajikan-kebajikan. Dan dengan karunia-Nya juga kita akan mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala dosa dan kesalahan.
Salawat dan salam yang selalu tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga salawat dan salam kepada seluruh keluarga dan para sahabat serta pengikut-pengikut beliau yang setia ila yaumil qiyamah. Kemudian daripada itu tak ketinggalan ucapan terima kasih kepada sahibil bait atau sahibul hajat, Al-Ustaz Anwar Sadat, dan juga ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para hadirin dan hadirat sekalian, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, para habaib yang sedang berhadir di majelis ini. Semoga peringatan ini bermanfaat, terutama bagi diri ulun sendiri dan kepada para hadirin hadirat sekalian. Amin ya rabbal alamin. Di dalam sebuah kitab yang ulun temukan ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang membesarkan, mengagungkan hari kelahirannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, adalah aku akan memberikan syafaat baginya pada hari kiamat. Syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sangat kita harapkan. Terutama kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak punya kesalahan, banyak punya dosa. Karena syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di negeri akhirat yang dinamakan syafaatul uzma, yang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaatul uzma ini melainkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sepertiga daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebab syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasakan hampir kita ini termasuk orang yang banyak punya dosa, maupun kesalahan atau dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, dosa yang nampak ataupun dosa yang tersembunyi, dosa pada zahir ataupun dosa pada batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syafaati bi ahlil kabair bin ummati. Syafaatku itu, ujar Rasulullah, untuk orang-orang yang berdosa besar daripada umatku.
umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada 3 golongan. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Mereka yang zalimul li nafsihi inilah yang akan mendapat syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala membawa dosa dan kesalahan, dan mereka yakin bahwa Allah adalah Tuhan mereka, Nabi Muhammad adalah Nabi mereka. Mereka berkeyakinan dengan sungguh, dengan penyaksian yang kokoh, menyatakan bahwa tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya terkecuali Allah, dan berkeyakinan, mengikrarkan dengan lidah dan mentasdikkan dengan hati bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Mereka orang yang demikian ini di negeri akhirat kelak akan mendapat syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini sudah ditimbang amal kebajikannya dan amal-amal perbuatannya. Laporan para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah ditimbang. Ya Rabbana wajadnahum asrafu ala anfusihim. Wahai Tuhan kami berdapati mereka itu terlampau batas terhadap diri-diri mereka itu. Kami berdapati mereka itu dalam keadaan membawa dosa yang banyak sebagai beberapa buah gunung. Selain mereka berkeyakinan bahwa tiada Tuhan yang sebenarnya hanya Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Padahal yang demikian Allah berfirman, wa izzati wa jalali la ja'altu man akhlasali bisyahadah kaman kazzaba bi adkhiluhumul jannata birahmati. Demi keperkasaanku dan kebesaranku, ujar Tuhan, tidak kujadikan orang yang ikhlas syahadatnya kepadaku seperti orang yang mendustakan aku. Maka masukkanlah mereka ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis menyatakan bahwa segolongan yang inilah masuknya ke dalam surga, termasuk golongan orang zalimul li nafsi, dengan syafaatnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasitahnya. Dengan perantaraan Nabi kita Muhammad maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Adapun mereka sabiqun lil khairat itu masuk ke dalam surga dengan tiada hisab.
Adapun golongan muqtasid, orang yang pertengahan itu dimasukkan ke dalam surga semata dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah membawa dosa dan kesalahan langsung, antara mereka taubat daripada dosanya, dimasukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku, ujar Nabi kita, akan masuk ke dalam surga seluruhnya. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Itu aja. Ada yang kada mau, kada ketujuh masuk surga. Kan heran kalau qila paman aba ya Rasulullah. Di antara sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah orang yang enggan masuk surga itu? Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa orang yang taat kepadaku, niscaya ia masuk ke dalam surga. Dan siapa orang yang durhaka kepadaku, itulah orang yang enggan masuk surga. Nah, jadi itulah. Maka sangat beruntunglah bagi orang-orang yang menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengimani apa-apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, yang disampaikan kepada kita umatnya, sehingga kita dengan iman kepada Allah dan Rasulnya, itulah penyebab untuk kita masuk ke dalam surga. Dan itulah sebabnya kita dinamakan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman itu sangat beruntung. Allah berikan anugerah besar dikala kebangkitan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi seorang rasul. Lalu kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, tuba liman ra'ani wa amanani. Beruntunglah bagi orang yang melihat akan daku dan beriman kepadaku. Amun melihat benar aja beriman kada termasuk beruntung. Lihat saja tapi beriman kada. Jadi melihat dan beriman. Summa tuba, kemudian beruntunglah. Wa karrara lafza tuba salasa marra wa qila sab'a marra liman amana bi wa lam yarani. Bagi orang yang beriman kepadaku, ujar Nabi kita, padahal ia tidak melihat akan datang. Jadi beruntung benar, 3 kali beruntung. Ada yang mengatakan 7 kali beruntung. Orang yang beriman kepadaku, ujar Nabi,
padahal ia belum melihat akan datang. Kira-kira ini termasuk kita wajah ini. Ada iman kepada Nabi, melihat datang. Jangan melihat nang secara yaqzatan, mimpi kadang-kadang bisa juga kadang. Jadi amal kita itu beriman itu sudah beruntung. Biar kada melihat. Tapi kaitannya menhendak nyaman apabila kita itu tahu bahwa ada seseorang daripada umat Nabi Muhammad pernah bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Nah, kita lihat sidin itu. Karena itu membawa kebajikan kepada kita. Nah, kayak itu kisahnya Abdullah bin Umar ditakuni oleh seorang wahai Bapak Abdurrahman, itu sebagai kunyah sempian pernah melihat Rasulullah. Ujar Abdullah bin Umar, inggih ulun pernah melihat. Bertanya lagi seseorang tadi, sempian pernah sepamandiran lawan Rasulullah. Jadi ujar Abdullah bin Umar, pernah sepamandiran. Pian pernahkah baiat tangan kanan pian itu sama Rasulullah? Ujar Abdullah bin Umar, pernah. Lalu setelah menanyakan 3 perkara itu, seseorang ini tadi diberikan tawaran oleh Abdullah bin Umar. Engkau hendakkah tahu apa yang aku dengar dari Rasulullah? Jadi ujar seseorang tadi, bahkan ayo padahkan apa? Ya, tuba liman amana bi walam tuba liman amana bi tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung bagi orang yang melihat akan daku dan beriman kepadaku. Summa tuba liman amana bi walam yarani. Kemudian beruntunglah bagi orang yang beriman kepadaku padahal ia tidak melihat akan datang. Setelah itu ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ujar Abdullah bin Umar, man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Barang siapa melihat akan daku atau melihat akan orang yang pernah melihat akan daku ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat, dakhalal jannah, saya masuk ya ke dalam surga. Nah, ini oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Badani radhiyallahu anhu
dinamakan musalsal birru'yah. Nah, ini sanad daripada Syekh Muhammad Yasin Al-Badani radhiyallahu anhu. Barang siapa melihat akan daku atau melihat akan orang yang pernah melihat akan daku, ujar Nabi kita, hingga hari kiamat, dakhala jannah, niscaya masuk akan surga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man ra'ani bil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamassalu bi. Siapa orang yang melihat akan daku di dalam tidurnya, yakni bermimpi, faqad ra'ani, maka sungguh ia telah melihat akan daku. Maka sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai dengan aku, ujar Nabi kita. Syaitan kan bisa hendak menyerupai Nabi. Tapi kalau hendak menyerupai ulama bisa aja, hendak menyerupai wali-wali bisa aja. Tapi kalau untuk menyerupai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada bisa. Maka oleh itu ujar Nabi kita, paman ra'ani bil manam faqad ra'ani. Kata-kata faqad ra'ani itu sangat berharga kepada kita. Kan maka sungguh itu melihat akan daku, ujar Nabi. Artinya kada melihat encaan. Nah, itu bisa dimasukkan kepada man ra'ani aw ra'a man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhala jannah. Alhamdulillah di wadah kita sini baharinya dahulunya nih kada bahari benar Tuan Guru kita Haji Omar Nafis tahun 71 waktu itu pakai sahlawan ulun bermimpi melihat nama Nabi sudah 35 kali. Nah, itu tahun 71 beluman meninggal sih lagi masih hidup. Nah jadi itu. Nah jadi kita rancak bertemu loh sih. Mudah-mudahan di situ ada terkait hubungannya. Masalah rupiah. Nah jadi kita tahu sudah bahwasanya orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang benar-benar sesungguhnya ikhlas di dalam keadaan imannya, tidak disamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang yang mendustakannya. Pada waktu Nabi kita hanyar-hanyar mensiarkan agama di negeri Makkah, ada seorang saudagar besar yang setiap tahun pasti mengumpul seluruh Quraisy untuk dijamu makan. Jadi pada tahun itu, setelah Nabi diangkat menjadi seorang Rasul, berunding Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan nang
kaya itu adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Nah itu setiap